Gen Z pada zaman sekarang seringkali mengalami problem-problem yang membuat mereka overthinking, bermain game terlalu lama, sehingga menyebabkan mereka tidur ataupun begadang hingga larut malam. Nah, hal seperti itu menjadikan pola tidur dan kesehatan bagi diri mereka sendiri dan mereka menjadi berantakan. Lalu, bagaimana tanggapan Al-Quran dan sains mengenai problem pada Gen Z pada zaman sekarang? Oke kawan-kawan semua, begadang itu dalam kesehatan, apakah baik atau tidak? Ada porsinya ya kawan-kawan semua. Bahwasanya malam hari ini, secara kesehatan, itu kita diciptakan untuk tidur. Karena apa? Ketika kita tidur, ketika memang tidur itu tidak ada sinar matahari, metabolisme tubuh kita, sehingga sel-sel kita itu bisa regenerasi. Loh, emang hubungannya apa? Emang seperti itu, Allah telah ciptakan hal tersebut. Nah, dalam hal ini, ketika tidak ada matahari, tubuh kita itu bisa meregenerasi sel. Mungkin kulit-kulit yang keriput dan sebagainya, itu bisa regenerasi, mungkin jadi lebih kinclong dan sebagainya. Terus bisa mungkin teman-teman di sini yang pendek, gitu, pendek, botol Yakult itu bisa tinggi gitu. Itu salah satunya apa? Kita bisa tidur yang nyenyak pada malam hari gitu, cukup ya. Nah, dalam hal ini bahasanya sel-sel di tubuh itu pada malam hari tanpa matahari itu bekerja mengganti sel-sel yang mungkin sudah mati, seperti itu. Karena apa? Bahayanya bagi kita ketika sel itu tidak meregenerasi atau tidak memperbarui sel-sel yang ada, itu ketika membubuk kawan-kawan semua ataupun tidak dihilangkan, itu bisa berubah menjadi tumor ataupun kanker. Tuh, siapa yang nggak takut tubuhnya kena kanker? Tuh, cuman gara-gara begadang doang. Dah, hilangin aja begadang. Terus, habis itu secara kesehatan, pada malam hari itu waktu yang cocok untuk mengistirahatkan otak kita dan tubuh kita. Karena apa? Di pagi hari kita dituntut untuk bekerja, untuk belajar, dan sebagainya. Kan seperti itu ya kawan-kawan semua. Nah, tadi selain meregenerasi sel, pada malam hari itu adalah waktu di mana kita pada malam hari itu iya sektif pada semua orang malam. Selain tadi itu meregenerasi sel, malam juga bermanfaat untuk apa kawan-kawan semua? Yaitu untuk menjaga metabolisme tubuh kalian. Yaitu apa? Ketika malam hari kita beristirahat, kita untuk tidur, itu menggantikan kinerja tubuh kita, istirahat tubuh kita pada siang hari dan pagi hari. Istirahat malam itu tidak bisa digantikan kawan-kawan semua. Dari metabolisme tubuh itu ada yang namanya imun kawan-kawan semua. Apa itu imun? Imun adalah sebuah daya tahan tubuh dalam mencegah kita untuk sakit ataupun melawan virus-virus yang ada. Nah, imun itu terbentuk ataupun sel darah putih itu terbentuk salah satunya dengan kita itu istirahat di malam hari kawan-kawan semua. Selain kita mungkin olahraga, makan makanan bergizi yang kaya akan zat besi, vitamin A, B, C, D, E, dan sebagainya. Mungkin kita dengan berjemur di matahari. Selain itu, kita butuh istirahat. Ingat kawan-kawan semua, jangan lupa istirahat. Karena apa? Tubuh kalian bukan milik kalian saja. Kalau tubuh kalian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan ke kalian, dan kalian bertanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di dalam Al-Quran ada beberapa surat dan ayat yang menjelaskan tentang malam sebagai waktu untuk istirahat. Nah, di sini saya akan membacakan dan juga menjelaskan sedikit tentang surat yang menjelaskan tentang malam sebagai waktu istirahat.
Yang pertama ada Quran surat Al-Qasas ayat 42, Quran surat An-Naba ayat 10, dan Quran surat Al-Furqan ayat 47. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang malam sebagai waktu untuk istirahat. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang malam sebagai waktu untuk istirahat. Yang pertama ada Quran surat Al-Qasas ayat 72, Quran surat An-Naba ayat 10, dan Quran surat Al-Furqan ayat 47. Di sini saya akan membacakan Quran tersebut. Yang pertama, Quran surat Al-Qasas ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bil-laili tasfununa fi afala tubsirun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah melalui pergantian siang dan malam. Ayat selanjutnya yang berbunyi Quran surat An-Naba ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna al-laila libasa. Nah, ayat ini menjelaskan tentang malam yang diciptakan Allah untuk beristirahat. Dan yang terakhir Quran surat Al-Furqan ayat 47 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nahara subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Nah, ayat ini berbicara tentang malam yang diciptakan sebagai pakaian, itu sebagai istirahat, dan siang sebagai waktu berusaha. Sayyid Qutb dalam kitabnya Hidayah Al-Quran menjabarkan ayat ini memiliki 5 kandungan yang akan saya tuturkan 2 saja untuk meminimalisir keselarasan pembahasan. Yang pertama yaitu Sayyid Qutb berpendapat bahwa ayat ini mengandung isyarat-isyarat bahwa manusia itu harus memandang fenomena-fenomena alam sebagai suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala agaknya mengajak manusia untuk berdialog melalui alam. Kan Allah mengajak manusia untuk menjabarkan atau berpikir secara kritis. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan manusia untuk melihat lukisan hidup yang seakan-akan terlihat natural tetapi sering terlewatkan. Kemudian Buya Hamka berpendapat dalam tafsirnya yaitu Al-Azhar. Dalam surat Yunus sebelum ayat 67 mengandung pembahasan tentang menafikan Tuhan-Tuhan, berhala, terus patung, kemudian dewa-dewa dan lain sebagainya. Nah, dalam pembahasan kali ini ayat 67 itu menuturkan bahwa manusia itu sering melakukan kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 67 mendeskripsikan kekuasaan-kekuasaannya agar manusia seiring ingat dengan apa yang telah ia lupa. Selain itu, dalam tafsir Lubabul Hadis menjelaskan bahwa malam sebagai waktu yang tenang untuk beristirahat. Sebenarnya dalam 2 penafsiran Buya Hamka
dalam Al-Azhar dan penafsiran dalam Lubabul Hadis itu mirip. Nah, pada poin kali ini Sayyid Qutb memiliki keunggulan, yaitu memiliki perbedaan, membahas bahwa dalam ayat tersebut itu tidak hanya membahas esensi malam, tetapi bahasa Sayyid Qutb di sini lebih ke dzauq atau perasaan manusia yang telah mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atas kelalaian manusia melalui ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa terdapat 2 poin. Yang pertama, malam sebagai waktu istirahat. Yang kedua yaitu keteraturan siang dan malam sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam ayat-ayat tersebut itu menggunakan redaksi yang berbeda antara lafaz yaskunu yang menurut Reinhard Deutsch dalam Al-Ma'ajim Al-Arabiyah yang bermakna menetap atau tinggal. Kemudian dalam Al-Munawwir lafaz sakanat itu bermakna diam atau mendiam. Sedangkan lafaz yang lain itu menggunakan redaksi libasan yang berarti pakaian, karena manusia itu nyaman ketika berpakaian. Nah, dalam hal ini antara tinggal dan pakaian itu sama-sama memberi kenyamanan manusia. Ya, seperti itu.